kuasa hukum Ibtu Rudiana masih pegang teguh motif kematian Vina dan Eki karena pembunuhan, bukan kecelakaan. Meski sudah beberapa saksi menguak dugaan motif kematian Vina dan Eki mengarah ke kecelakaan, kuasa hukum kubu Ibtu Rudiana kekeh bahwa kasus Vina Cirebon pada 2016 silam itu pembunuhan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana meyakini motif kecelakaan dari kematian Vina dan Eki telah direkayasa. Hal ini diungkap oleh Elza Syarif. Pengacara Ibtu Rudiana itu menduga SMS yang diterima Widya Sari diketik pelaku pembunuhan, bukan Vina. Elza Syarif berkukuh bahwa bukti chat dari handphone Vina merupakan hasil rekayasa pelaku kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa muncul bukti baru dalam bentuk ekstrasi handphone dalam kasus Vina Cirebon. Ada dua poin yang paling disorot yakni percakapan pukul 22.14 waktu Indonesia Barat yang berisikan Vina mengajak Widya Sari untuk keluar rumah. "Mau gak Mek, entar dijemput sama kita," begitu tulis dalam pesan. Namun Elza Syarif menduga bahwa SMS tersebut merupakan bagian dari pelaku kasus Vina Cirebon. Seolah dari HP Vina ada satu SMS yang sangat aneh, siapa nih? Padahal sebelumnya ada SMS saat itu Vina sudah kritis. Eki sudah meninggal, kata Elza Syarif. Lalu menurut Elza, ada juga panggilan tak terjawab di handphone Vina sebanyak 4 kali. Keluar telepon tidak diangkat cuma sebentar-sebentar 4 kali, kata Elza Syarif. Lalu Elza Syarif menduga, SMS pukul 22.14 waktu Indonesia Barat itu diketik oleh pelaku kasus Vina Cirebon. Penyidik Mabes Polri sedih saat mendengar cerita Renaldi atau Aldi saat ditangkap Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Penyidik itu bahkan terlihat syok saat mengetahui adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Bahkan penyidik Mabes Polri itu terlihat berkaca-kaca sambil mendengar cerita Ali. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak Kuasa hukum Suroto, Rasman Arif Nasution, berpandangan bahwa isi chat Vina yang belakangan terkuak ke publik tak sah jika dijadikan bukti baru untuk PK terpidana kasus Vina. Menurutnya, isi chat itu masuk ke dalam kategori dokumen rahasia negara dan tak seharusnya digunakan untuk novum. Bahkan ia sampai menyinggung LPSK dalam konteks ekstraksi data di HP Vina. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji merespons komentar Rasman. Susno menilai alat bukti itu bukanlah dokumen yang bersifat rahasia. Pasalnya, alat bukti itu sebenarnya sudah dilampirkan di persidangan tahun 2017. Hanya saja, Susno menduga alat bukti berupa chat sengaja tak dibacakan. Ex-Kapolda Jawa Barat periode 2008 itu katakan Rasman seharusnya senang jika orang tak bersalah dibebaskan karena alat bukti baru ini. Namun, Susno menilai mereka selalu mencari pembenaran ketimbang kebenaran. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal,
6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium.